Shalom adik-adik, apa kabarmu hari ini? Luar biasa, Yesus baik bagi kita. Yeay! Baik adik-adik, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini, Raja Salomo membangun bait Allah. Ya, cerita ini terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal 5 dan pasal 6. Nanti adik-adik boleh baca di rumah kalian masing-masing ya. Nah, sekarang kita akan menyimak video tentang Raja Salomo membangun bait Allah. Yuk, kita akan simak bersama-sama dengan baik. Bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya. Hiram, Raja Tirus, senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, "Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku." Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersukacita serta berkata, "Terpujilah Tuhan pada hari ini, karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini." Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, Aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku. Aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Sementara itu engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku. Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo seberapa yang dikehendakinya. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum dan 20 kor minyak tumbuk, bahan makanan bagi seisi istananya tahun demi tahun. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Raja Salomo mengerahkan orang Rodi, ada 30.000 orang, 70.000 kuli, dan 80.000 tukang pahat di pegunungan. Belum terhitung para mandur kepala Salomo, yakni 3.300 orang banyaknya, yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu. Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram, serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Dan terjadilah, pada tahun ke-480, sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel. Maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya, dan 20 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian, bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras. Lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar.
Demikianlah dilengkapinya ruang belakang supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan, menjadi tempat maha kudus. Rumah itu seluruhnya, juga seluruh mesbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi, 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyimak cerita bagaimana Raja Salomo membangun bait Allah dengan baik. Ya, dari cerita tadi kita dapat belajar bagaimana kita dapat melakukan tanggung jawab dengan baik. Nah, anak yang bertanggung jawab adalah anak yang dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, dalam keluarga adik-adik kita punya tanggung jawab. Apa ya tanggung jawab kita? Berdoa sebelum kita memulai aktivitas, dan juga kita bersyukur karena Tuhan sudah menjaga sepanjang malam ketika kita sedang beristirahat. Lalu apa? Membaca firman Tuhan, ya. Adik-adik, belajarlah mulai dari kecil untuk kita belajar untuk membaca firman Tuhan, supaya firman Tuhan menuntun hidup kita di sepanjang aktivitas kegiatan yang kita lakukan sepanjang hari. Salah satu tanggung jawab kita sebelum kita beranjak dari tempat tidur adalah apa? Ya, betul sekali, merapikan tempat tidur supaya kamar kita terlihat rapi. Selanjutnya tugas kalian adalah belajar dengan baik. Sekalipun saat ini adik-adik semua masih harus belajar di rumah, kalian harus menyelesaikan, mengerjakan tugas-tugas dari guru-guru kalian dengan baik, ya. Selanjutnya, membereskan mainan dan juga membantu pekerjaan orang tua di rumah. Nah, adik-adikku yang hebat, yang pintar, yang dikasih oleh Tuhan, kegiatan-kegiatan tadi adalah beberapa contoh tanggung jawab kita di rumah. Apakah kalian sudah melakukan tanggung jawab kalian di rumah dengan baik? Ya, kakak yakin kalian sudah melakukannya dengan baik. Kalau belum, ayo mulai dari sekarang kita belajar untuk menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, seperti firman Tuhan hari ini yang mengajak kita semua untuk menjadi anak-anak yang dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Oke, baiklah adik-adik. Terima kasih kalian sudah mengikuti firman Tuhan hari ini dengan baik, ya. Tuhan Yesus memberkati.